Di apa namanya, kuota sistem masuk kita ini sekarang hanya 2 jalur. Pertama SMPTN, seperti biasa. Yang kedua SBMPTN. Jadi jalur kemitraan, jalur afirmasi itu sekarang udah sementara ini ditutup. Jadi hanya 2. Nah, kemarin itu ya kita sudah rapat dengan pimpinan WR1. Itu penerimaan SMPTN ini diperbesar dari saya lupa nominal persennya itu. Pokoknya sekitar 78 calon mahasiswa itu lewat SMPTN. Sisanya 102 ya, 102 itu lewat SBMPTN atau tes tulis nasional. Iya, ada 100 lebihan Pak. Tadinya yang penerimaan lewat SMPTN ini sekitar 60 calon mahasiswa. Sekarang jadi dinaikkan jadi 78. Untuk tahun ini berapa Pak? Totalnya kita sementara mengikuti tahun lalu, walaupun Dikti belum mengeluarkan kuota. Jadi sementara masih memakai yang lama 180 calon mahasiswa kedokteran kita terima. Walaupun mungkin nanti ada plus minus sekitar 10%. Kenapa? Karena nanti ada yang sudah dinyatakan lulus tapi ternyata dia tidak masuk. Jadi kita cadangan kita 10%, biasanya seperti itu. Terkait yang pasti nanti wakil dekan 2 tapi kayaknya lagi ke Jakarta. mungkin bisa ditambahkan nanti Pak. Ya, jadi biaya itu hanya ada biaya UKT sekarang itu, jadi uang kuliah tunggal. Jadi tidak ada sumbangan atau biaya tambahan lainnya. Gitu. Kecuali nanti pada saat profesi. Ke profesi untuk satu siklus profesi itu 1,5 tahun sekitar 30 juta kalau yang lama itu. Berarti terendah itu sekitar 5 juta ya. 5 juta Pak ya? Ya, tapi hanya untuk beberapa orang saja. Artinya Setelah selesai profesi ini ada biaya lagi, nanti ujian kompetensi. Ujian kompetensi, tapi saya lupa ya ujian kompetensi ini masuk yang 30 kayaknya enggak ya. beda Pak ya? Iya, kayaknya. Ujian kompetensi dokter nasional. Sekitar berapa itu Pak? Kalau nggak salah 1 juta. 1 juta. Satu kali. Kalau nggak lulus ya ulang lagi Pak ya? lagi. Ujian kompetensi nasional dokter cuman itu kayaknya. Nggak ada biaya lagi. Ceritanya berbeda lagi. Oh, beda lagi Pak ya? Beda lagi, artinya tergantung Kemampuan. bukan tergantung di mana. Unila kan kita baru sedang merintis, buka 2, penyakit dalam dan kebidanan. Nah, misalnya kalau di Unpad standarnya Unpad, Unsri standarnya Unsri, di Unan standar Unan. Kalau teman-teman Unila sendiri kebanyakan Ada yang di Unpad, ada yang di UGM. itu lama studinya Pak? Tergantung juga kan, itu ada spesialisnya banyak. Kalau yang mayor besar itu kan ada bedah, anak, penyakit dalam, kebidanan kandungan. Ini yang pak besarnya. Itu mencapai berapa nominal Pak? Ini lama, ini bisa 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun lagi. 4 tahun lagi. 4 tahun pendidikannya. Dengan biaya Pak 4 tahun itu Pak sekitar berapa Pak? Kalau biaya normalnya macam-macam. Kurang lebih lah Pak. Ada yang sebentar saya lupa itu, kalau Unpad itu semesternya sekitar 10 atau 12 juta semester. Untuk spesialis tuh Pak ya? Iya. Terus ada juga yang saya nggak tahu pasti, tapi ya kira-kira segitulah, antara 10 sampai 20. Padahal sebetulnya biaya pendidikan untuk itu standar yang kita hitung-hitung itu per semester itu 80 juta. Secara global Pak ya? Sampai dengan mereka jadi dokter? Enggak, per semester. Per semester? Yang Spesialis. Tapi kenyataannya memang lebih murah, ada 20, ada 12,5, sekitar segitu. Tapi kurang lebih 80 juta itu Pak ya? Itu standar ininya, standar
dikti yang dihitung tapi belum diterapkan. Mm-mm. Tapi kalau kebanyakan teman-teman alumni dari Unila sendiri Pak, yang spesialis ke mana gitu Pak? Ada yang di Andalas, Ah, ada yang di Unpad, selama waktu 4 tahun juga ya Pak ya? sama. Jadi kalau bedah misalnya di mana ya 4 tahun hampir sama semua. Dengan total berapa biaya Pak tadi Pak? Ya kalau misalnya sekarang, kalau misalnya sekarang Di bedah misalkan? misalnya 15 juta per semester, kalau 4 tahun, kalau 4 tahun ya, Iya. berarti 15 dan 30 kali 4 ya 120. 120 Pak ya. Padahal kenyataan di lapangan lebih dari ini. Bahkan lebih dari itu Pak ya? Lebih dari ini karena banyak biaya-biaya lain yang Tak terduga Pak ya? bukan tak terduga, memang yang menunjang pendidikan itu, penelitian, atau biaya pasien. Karena kan ada target-target, jadi harus mengerjakan ini, tapi dikejar waktu. Iya. Akhirnya kan mau nggak mau dokternya yang bayarin. Ya. Besar ya Pak ya? Besar kalau sampai dengan sekian. Bisa sampai berapa Pak? Mungkin perkiraan saya ya di atas 200. ya kan ini kedokteran aja kalau misalnya harga sekian tambah sekian udah 100 lebih tambah 200 paling di atas 300 juta Pak ya? Itu yang harus dipersiapkan oleh teman-teman calon Pak ya? Kalau mau sampai spesialis ya. Iya. Kalau untuk hanya dokter saya kan lebih susah. Iya. Terus kesempatannya ini kan hanya sedikit untuk spesialis, paling sekali penerimaan satu semester paling 5 orang. Nah, kayak kita 180, 5 paling maksimal kali 18. Oh, gitu Pak ya? Banyak kayak Profesional. kan ada undang-undang pendidikan kedokteran nomor 20 tahun 2013 yang terbaru. Yang harus dipersiapkan adalah sekarang itu adalah tes MMPI sebagai salah satu syarat diterimanya di Fakultas Kedokteran. Apa itu tes MMPI? Tes kesehatan jiwa. Yang penting itu. Jadi kalau misalnya bisa saja nanti lulus tes atau jalur undangan SMPTN itu lulus, tapi dia ada masalah dengan tes MMPI-nya, itu bisa Mempengaruhi ya Pak ya? Bisa nggak diterima. Nah kalau tes MMPI sendiri itu di tahap seperti apa Pak tahapnya Pak? Tahapannya nanti ketika calon mahasiswa ini sudah dinyatakan lulus, Diterima di Unila. Baru tes. Kalaupun nanti mereka nggak lulus di MMPI itu Pak? Ya nggak diterima harusnya. Oh, kalau tahun lalu seperti itu juga Pak ya? Nggak ada, Baru tahun ini. Oh. Karena amanah undang-undang di Indonesia seperti itu. Kan itu undang-undang tahun 2013 gitu. Bisa dijelaskan nggak Pak untuk MMPI itu sendiri apa gitu Pak? MMPI itu salah satu tes kesehatan jiwa. Nanti singkatannya tadi di internet. Iya. Minolta minus apa gitu ya, untuk personality identification. Kita untuk mengukur bahwa di kedokteran ini kan berat. Jadi apa ya namanya, levelnya tinggi, terus IQ-nya harus bagus, mentalnya juga harus bagus. Karena kalau nggak kuat ini Goyang Pak ya? Akan jadi masalah. Karena baik tadinya jadi lama atau terganggu jiwanya. Segala macam Pak ya. Apalagi kan emang dokter kan harus dituntut supaya Ya, harus fit segala macam Pak ya. semua. Stres tinggi. Bisa kemungkinan itu untuk pemerintah memberdayakan dokter itu supaya benar-benar profesional Pak ya nantinya Pak. Ya, Bisa ke arah sana Pak. bukan bisa, memang Tuntutnya. didesainnya seperti itu. Artinya sehingga tidak ada lagi dokter-dokter yang malpraktek segala macam Pak ya. Ya, mungkin diharapkan Seperti itu Pak ya. Lalu untuk ke-57. Jadi di subjudulnya itu tentang pendaftaran atau penerimaan calon mahasiswa kedokteran. Baru tahun ini juga ya Pak ya? Dan ini Unila baru yang pertama Oh. memberlakukan ini. Kemarin juga di kementerian itu hebat ya Unila kata memberlakukan. Saya bilang ya kita kan ngelihat di lapangan, waduh ini kacau juga kalau
nggak segera dibenahi Pak ya. Kalau itu sudah dibenahi dan betul, jadi itu yang jadi apa namanya, Prioritas kita. prioritas menjadi filter. Oh. Filter bahwa memang kan bisa saja gini, orang yang punya uang bisa masuk, orang yang misalnya nggak punya uang susah kan tesnya gitu kan gitu. Nah, sekarang ada bidik misi juga, tapi saya nggak tahu, kayaknya tahun ini nggak ada. Tahun kemarin, karena sesungguhnya biaya untuk pendidikan dokter ini juga per semester itu sekitar 20 juta kalau nggak salah standarnya itu. 10 juta untuk per Per semester Pak ya. standar untuk dokter, tapi nyatanya kita UKT-nya di bawah itu. Iya. Paling tinggi itu kemana UKT-nya berapa? 12-13 juta. Paling minimum 5 juta Pak ya. Dan itu paling kita 2-3 orang.